Saya terkejut juga nih ada kebakaran ya di IKN ya Mbak Agi ya. Pembangunannya belum beres, sekarang ada kebakaran lagi dan sebagainya. Ini makin menjadi apa ya, tanda tanya besar kita, apakah IKN ini sebenarnya nggak tanda tanya ya. Kalau kita sih yakin nggak akan jalan gitu, tapi nggak apa-apa, biar agak kelihatan dramatis gitu, kita buat bahwa tanda tanya dengan masa depan dari IKN. Gitu ya Mbak. Iya, iya. Jadi kita mendoakan teman-teman sehat, tapi rupanya ada yang nggak sehat di IKN. Ini dramatis loh Mas Ersu, di mana Basuki ini yang meminta-minta tambahan anggaran untuk tahun 2025 ini, kemudian untuk tahun 2026, dan kemudian dia menemui sana, menemui sini, begitu tentu saja juga menemui bosnya yang lama, begitu meminta dukungan. Kan tadinya Pak Jokowi dikatakan bahwa dia akan sering-sering meninjau IKN, dan ketika dia pernah menemui Pak Jokowi juga ditanyakan dalam rangka apa, ia juga melaporkan soal IKN, walau bagaimanapun Pak Jokowi adalah pencetus IKN begitu kan, dan dia juga tetap mengawasi dari jauh apa dan sebagainya. Tapi kenyataannya sampai sekarang pun Jokowi belum pernah ke sana, dan ini kelimpungan sendiri Basuki, sowan sana sowan sini, pihak ke DPR yang kemudian sowan atau bertemulah menemui Purbaya Menteri Keuangan yang baru secara anggaran yang sebelumnya mampet di Sri Mulyani mampet ya atas instruksi dari Prabowo, tentunya instruksi dari Presiden. Tapi kebakaran sekarang ini menghantam betul gitu, karena sampai 700 pekerja konstruksi, karena ini yang terbakar adalah gedung para pekerja konstruksi, dan 700 pekerjanya itu harus diungsikan ke tempat lain. Padahal pembangunan yang di tempat lain itu tidak akan masih berlangsung terus-menerus begitu. Jadi ini tragis begitu ya. Iya, dan biasanya ini kalau ada kayak gitu itu beruntung aja. Kita nggak tahu kenapa ya, kesialan tuh selalu datangnya tuh beruntung gitu ya. Biasanya gitu ya. Dan yang kita lihat kan Pak Prabowo sendiri kan menyatakan bahwa itu akan tetap, bahkan sudah diteken apa perpres atau kepresnya kemarin soal IKN sebagai ibu kota tahun 2000, ibu kota politik tahun 2028 gitu. Dan kemudian DPR sendiri bilang nggak ada itu undang-undangnya ibu kota politik itu apa kan yang dimaksudnya gitu ya. Tidak jelas. Jadi mungkin Pak Basuki sekarang dalam kondisi yang sakit kepala karena dia sendiri yang memulai pada waktu itu kan gitu ya, waktu dia jadi Menteri PUPR di era Pak Jokowi kan dia mendapat anggaran sangat besar itu untuk memulai menyiapkan infrastruktur. Ya, dianggap diharapkan itu bisa memancing investor untuk masuk gitu ya. Dan rumahnya Pak Prabowo dilanjutkan, dia ditunjuk sekalian lagi terus meneruskan sebagai otorita IKN gitu supaya bertanggung jawab Mas Ersu. Ya lu yang udah mulai ya berapa triliun masuk situ bertanggung jawabkan begitu. Tapi kan kenapa Pak Basuki jadi pusing kepala, kan pening kepala kan gitu. Tidak sana sini ke DPR udah menolak, Komisi 2 udah menolak kan begitu untuk minta, dan kemudian kan saya kira sebenarnya gini ya, mulai pemerintah maupun DPR itu mungkin mereka kalau ada duitnya pun mereka sekarang mikir juga tentang IKN itu, karena sejak awal sebenarnya mereka juga nggak mendukung amat gitu. Itu kan mulai basa-basi mereka karena Pak Jokowi yang punya ambisi gitu. Tapi sekarang kalau tuh dimintain berikan duit, kalau tuh masih mau mendukung, soalnya duitnya nggak ada, jadi mau gimana? Iya, ini betul-betul dalam kondisi yang sulit sekali ya IKN ya. Malah belakangan ini yang ramai adalah IKN penuh tikus. Ada juga melaporkan banyak kucing. Iya iyalah, kalau banyak tikus ya pasti banyak kucing dan pokoknya saya lainnya. Termasuk ular dan sebagainya. Betul, termasuk ular apa dan sebagainya begitu ya. Dan juga soal PSK yang kemudian sudah dibantas di depan DPR, tapi ternyata di lapangan pihak Satpol PP-nya, pihak masyarakatnya masih tetap melaporkan bahwa itu tidak betul, karena mereka sesudah mereka dipulangkan mereka ya kembali lagi kan tidak ada sistem pengawasan yang terus-menerus mengawasi mereka. Tinggi ya, supply dan demandnya tinggi betul, apalagi sekarang banyak lagi dari ASN gitu yang dipindahkan di sana, dan ASN ini kita belum saja meliput bagaimana kegiatan mereka, apakah efektif ataukah tidak gitu, karena kan berarti mereka memang sudah ada huniannya, tapi bagaimana dengan kantornya dan sebagainya, bahkan huniannya pun kan juga berbagi, apakah mereka work from anywhere atau mereka work from office atau bagaimana kegiatannya, apakah itu efektif untuk kantor-kantor mereka, kan kantornya dari banyak ASN itu berasal dari beberapa lembaga atau kementerian yang berbeda. Ini saja masih belum selesai begitu Mas Yesus. Jadi kasihan betul Pak Basuki ini. Coba kita lihat ya kebakaran seperti apa sih yang terjadi di IKN yang membakar gedung hunian konstruksi pekerja konstruksi yang ada di sana. Asu koyong ini kerja malah kobong ini lah tak wis Allahu Akbar hilang kabeh lan duwe pakaian joh HPK kebakaran, HPK 1 kebakaran, HPK 1 kebakaran. HPK 1 kebakaran. HPK 1 kebakaran. Ini lebih telu papat ini. Lebih telu papat, turunnya urung. Urung nih. Aneh, ini lebih telu papat ini. Lebih telu papat, turunnya urung. Urung nih. HPK kebakaran, HPK 1 kebakaran, HPK 1. Oke.
teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Ya teman-teman, kita telah melihat sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi, bahwa ada berita yang mengejutkan atau sangat menghebohkan kemarin yang terjadi di IKN. Nah, berita apa itu teman-teman? Kita melihat bahwa ada terjadi kebakaran di gedung IKN kemarin. Nah, untuk sumber apinya, sumber kebakarannya sampai saat ini masih belum diketahui. Nah, kita melihat teman-teman bagaimana sikap pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dalam menangani kejadian ini atau peristiwa kebakaran ini. Sementara gedung ini masih dalam pembangunan teman-teman, yang masih belum ditempati, tapi sudah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, adalah kebakaran api yang menyerang. Nah teman-teman, kita melihat bahwa berita yang sudah beredar kemarin membuat orang pada bertanya-tanya itu ada apa. Nah teman-teman, kita melihat di salah satu berita yang sudah beredar di media sosial kemarin, ya bagaimana sikap atau langkah ya para perwakilan rakyat, ya mereka menanggapi kasus ini, peristiwa yang terjadi kemarin ini teman-teman ya kebakaran di gedung hunian di IKN yang bikin heboh. Nah, salah satu anggota DPR akan turun ke lapangan dan melihat dan mengecek apa sumber penyebab api tersebut. Nah, di sini dikatakan Wakil Ketua DPR ya Saan Mustafa mengatakan ya perwakilan DPR akan terbang ke Kalimantan Timur atau Kaltim ya untuk mengecek kebakaran di salah satu gedung di Ibu Kota Nusantara atau IKN ya pada Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Saan bilang peristiwa kebakaran itu terjadi di salah satu tower hunian para pekerja konstruksi. Ya, kita akan coba nanti cek katanya. Tapi yang penting penanganannya harus tetap secara cepat dan agar tidak terlambat ya, dan tidak terlambat ke gedung-gedung yang lainnya ya, agar tidak merambat ya teman-teman, supaya apinya tidak segera menyebar ke gedung-gedung lainnya. Nah, ujar Saan di kompleks Parlemen di Jakarta Kamis tanggal 2 bulan Oktober tahun 2025. Ya, untuk lebih lanjut ya, dia mengatakan DPR akan berkoordinasi dengan instansi terkait penyebab kebakaran tersebut. Jadi nanti DPR akan cek baik secara lapangan maupun kepada instansi yang terkait, ucap politikus partai dari Nasdem itu. Nah teman-teman, sikap yang diambil oleh salah satu anggota dewan di sini adalah wakil rakyat mengatakan bahwa kalau sudah sampai di sana nanti beliau atau timnya akan mengecek ke lapangan ya, itu sumber apinya itu betul-betul dari mana ya, atau memang kita mengetahui ada unsur kesengajaan atau ada orang tertentu yang sengaja ya memberikan atau membakar gedung tersebut, tapi itu belum diketahui. Ini masih dalam penelusuri teman-teman ya, kita jangan berasumsi yang aneh-aneh dulu. Tapi yang jelas ini kebakaran, tapi kok agak beda ya, agak lain ya teman-teman ya, dari ada sesuatu yang tidak beres dalam hal ini. Tapi kita coba lanjutkan untuk baca beritanya teman-teman, supaya kita jangan terpotong-potong. Nah, sebagai informasi, kebakaran menimpa tower 14 hunian bekerja konstruksi atau HPK ya di Ibu Kota Nusantara dalam kurung IKN, Kecamatan Sapaku, Kabupaten Penajam Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Ya, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Nah, itu kita harus bersyukur teman-teman ya, bahwa di sana walaupun gedung IKN sudah terbakar sebagian, tapi ternyata di dalam berita informasi yang kita bacakan hari ini, yang kita dengar, tidak ada satupun korban jiwa yang dimakan oleh api, tapi hanya gedung-gedung saja yang kebakaran. Nah, itu yang salah satu yang kita syukurin dulu, bahwa tidak ada korban jiwa yang korban di sana teman-teman. Kebakaran terjadi pada pukul 17.30 atau setengah 6 WIB ya, ujar juru bicara Otorita IKN sekaligus staf khusus kepada Otorita IKN bidang komunikasi publik ya, Troy Pantou ya. Sejumlah kamar di lantai 2 dan 3 dan 4 di tower 14 HPK 1 terbakar tambahannya. Nah,
Ya, pemadaman berlangsung cepat dengan dukungan 7 unit mobil pemadam kebakaran dan 8 tangki suplai air, sehingga total 15 unit diturunkan ke lokasi. Ya, kobaran api yang membakar HPK IKN mampu dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 19 WITA. Nah, teman-teman, ternyata pemerintah cepat gersep mengambil langkah untuk menangani peristiwa yang terjadi kemarin. Mereka langsung mengkonfirmasikan langsung kepada pemadam kebakaran, dan ternyata pemadam kebakaran langsung merespon hal itu dan menanggapi, dan sehingga timnya langsung turun lapangan dan meluncurkan 15 unit mobil dan tangki-tangki untuk pemadam api tersebut. Nah, saat ini aparat berwenang melakukan investigasi untuk memastikan penyebab pasti peristiwa kebakaran yang melanda Tower 14 HPK IKN tersebut. Nah, dan dipastikan tidak ada korban jiwa. Ya, para pekerja sudah didata lengkap dan sedang dalam proses relokasi ke hunian tower lainnya jelasnya. Nah, teman-teman, ternyata benar yang kita sampaikan tadi bahwa tidak ada korban jiwa. Ya, para pekerja juga di sana masih selamat dan sedang didata, dan datanya masih lengkap. Nah, semua tidak ada korban jiwa, dan cuma sayangnya gedung IKN ini masih belum siap. Ya, masih dalam proses tahap pengerjaan, tapi sudah dilahap si jago merah. Tapi ya itu, teman-teman, kita tidak tahu itu namanya musibah, tapi tidak ada yang tahu waktunya. Tapi hanya saja para pemerintah dan kepolisian dan para keamanan sedang menelusuri kejadian peristiwa ini, teman-teman. Kita berharap bahwa peristiwa ini tidak ada hal-hal unsur atau yang bermain di dalam peristiwa ini. Nah, teman-teman, silakan berikan komentar Anda jika Anda, teman-teman, ada yang memberikan tanggapan dan ada yang memberikan masukan dalam video ini, supaya kita saling berbagi dan saling diskusi melalui channel ini. Teman-teman, salam NKRI harga mati.